Duo Milan menunjukkan bagaimana persaingan rival sekota berjalan dengan semestinya. Persaingan kelas dan papan atas dengan tujuan yang jelas, yakni sama-sama menginginkan gelar juara Serie A. Namanya rival, ya sudah sepantasnya jika mereka berada dalam satu level yang sama. Bukan lagi mengamankan tiket Liga Champions, apalagi terancam masuk dalam kompetisi musyawarah alias Liga Konferensi Eropa. Lantas, apakah Inter Milan atau AC Milan yang akan memenangkan perebutan gelar juara Serie A pada musim 2021-2022? Mari kita bahas sama-sama di Bahmu Kiper. Tidak ada lagi nama Pippo ataupun Bobo di kedua belah kubu. Tapi persaingan antara Inter dan Milan masih tetap berlanjut. Bukankah memang sudah pasti apabila derby della Madonnina merupakan derby yang paling seru? Fans dari negeri lain boleh saja mempunyai pendapat yang berbeda. Tetapi kenyataannya demikian. Jadi terima saja bahwa pertarungan antara aki-aki Ibra dan Dzeko jauh lebih menarik ditonton daripada derby Manchester sebagai tayangan yang tak ramah anak. Derby Milan pada Februari 2021 menjadi salah satu pertandingan Serie A yang menjadi kunci penentuan juara nantinya. Ada hikmah yang bisa diambil dari kekalahan Inter atas AC Milan kala itu. Namun, satu-satunya hikmah yang ada ya cuma untuk Milanisti dan petaka sisanya diterima oleh Interisti. Selama 1 jam malam itu, Inter mendominasi tetapi mereka kalah dalam sekejap mata. Olivier Giroud mencetak 2 gol dan Milan bangkit dari ketertinggalan untuk memenangkan pertandingan. Belahan rambut Conte mungkin menjadi kenangan yang dirindukan bagi setiap fans Inter di seluruh dunia. Tentu, kita berbicara saat Conte sudah menjadi pelatih ya, bukan saat masih menjadi pemain. Tetapi bukan serta-merta bahwa Simone Inzaghi bukan pelatih yang bagus. Kepergian Conte memang tak dapat dipungkiri memberikan bekas luka yang cukup dalam bagi Inter Milan. Namun, perihal mempertahankan memang selalu lebih sulit daripada mendapatkan. Simone Inzaghi sedang berjuang mengatasi hal tersebut. Begitu pula kalian-kalian para pejuang asmara. Mungkin ia sudah pergi, hilang, dan ditemu oleh orang lain yang menurutmu tidak pantas. Seperti Conte yang pergi dan ditemu oleh Tottenham Hotspur. Memangnya pantas? Nasib mujur lebih berhak didapatkan Conte dengan melatih tim lain yang memiliki lemari trofi. Kemenangan 1-0 di Turin pada awal April 2022 menjadi modal berharga bagi Inter untuk tetap berada dalam perburuan gelar juara. Mau bagaimanapun, Juventus merupakan salah satu tim besar yang dapat menjadi batu sandungan bagi siapapun. Sebelum pertandingan itu, Juventus bahkan tak terkalahkan dalam 16 laga di Serie A. Catatan impresif Allegri dengan 11 kali menang dan 5 kali seri harus terundai saat menjamu Inter. Kekalahan tersebut juga menjadi penanda semakin jelasnya Juve keluar dari perburuan gelar juara. Barangkali Allegri memang sudah bosan juara dan merupakan utusan dari panitia liga agar Serie A terlihat lebih kompetitif. Dari sisi Milan, kebangkitan mereka tak lepas karena pengaruh Paolo Maldini. Kehadirannya di jajaran manajemen Milan telah menyelesaikan berbagai permasalahan di luar lapangan. Stefano Pioli juga pantas mendapatkan pujian atas prestasinya yang berhasil membawa Milan tak kehabisan bensin. Pasalnya, di musim-musim sebelumnya Milan sering kehabisan bahan bakar menjelang akhir kompetisi. Semenjak kemenangan melawan Inter di bulan Februari 2022, Milan belum terkalahkan di Liga. Permainan Milan terasa lebih segar dengan bermain lebih ngotot untuk memenangkan setiap pertandingan yang dilakoninya. Seluruh pihak di Milan berusaha keras untuk membangun tim agar selalu lebih baik. Dari manajemen, pelatih, hingga para pemain, semuanya saling bahu-membahu. Begitu pula dengan Francesco Acerbi yang menjadi agen kemenangan Milan atas Lazio. Kebetulan Acerbi juga pernah berkostum Milan pada musim 2012-2013. Jadi, ya mungkin beliau ini masih mencintai sang mantan. Perihal hati, siapa juga yang tahu. Meskipun begitu,
Inter tampaknya dapat dikatakan lebih diuntungkan daripada Milan. Pasalnya, I Nerazzurri masih menyimpan satu pertandingan di tangan mereka. Ditambah dengan modal berharga berhasil menyingkirkan Milan di partai semifinal Coppa Italia. Selain berpeluang mendapatkan 2 trofi sekaligus, kemenangan tersebut tentunya juga menjadi suntikan moral tersendiri bagi para pemain Inter. Simone Inzaghi bahkan berpeluang memenangkan mini treble jika ditambah Piala Super Italia. Maklum, di Liga Champions Inter masih belum bisa melaju jauh. Simone Inzaghi sepertinya harus banyak-banyak berguru nih sama Jose Mourinho. Tetapi nih, ajang Liga Champions malah menjadi tempat pembuktian bagi Simone Inzaghi bersama Inter. Di bawah kepemimpinannya, Inter berhasil mencapai babak sistem gugur untuk pertama kalinya dalam 1 dekade terakhir. Ingat, mencapai babak sistem gugur untuk pertama kalinya dalam 1 dekade terakhir. Permainan mereka juga berkembang dengan pesat. Terlihat jelas dari seberapa baik mereka bermain di kedua leg melawan Liverpool. Terlebih lagi, mereka juga berhasil mencuri kemenangan di kandang Liverpool yang terkenal angker meski nggak ada devil-devilnya. Sayang seribu sayang, bolongnya menjadi mimpi buruk bagi kubu Lautaro Martinez dan kawan-kawan. Mereka takluk setelah Radu memparodikan diri sebagai pemain Milan. Kekalahan tersebut sekaligus membuang kesempatan emas untuk menyingkirkan Milan dari pemuncak klasemen. Perburuan Scudetto dipastikan akan menjadi adu konsistensi bagi Inter dan Milan. Inter akan melakoni 4 laga terakhir melawan Udinese, Empoli, Cagliari, dan Sampdoria. Udinese bisa saja menjegal perjalanan Inter ke depannya. Pasalnya, Udinese yang berperan sebagai Robin Hood beberapa kali mampu mencuri poin dari tim-tim besar lainnya. Ditambah lagi, Inter juga masih harus menghadapi Juventus di partai final Coppa Italia. Simone Inzaghi mesti mencari cara untuk membuat timnya dapat fokus menjalani 2 agenda tersebut. Perburuan Scudetto dan memenangkan Coppa Italia. Kalau memenangkan hatimu, penaku ae. Sementara AC Milan juga akan melakoni 4 laga tersisa. Keempat tim tersebut adalah Fiorentina, Hellas Verona, Atalanta, dan Sassuolo. Lawan Milan dapat dikatakan lebih berat daripada Inter. Bila Inzaghi pusing, maka Pioli lebih pusing lagi karena mereka harus menghadapi Fiorentina, Sassuolo, dan Atalanta jelang akhir musim. Tetapi, Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan bisa lebih ayem tentrem setelah Inter menyia-nyiakan kesempatan mereka untuk mengambil alih puncak klasemen. Meski begitu, beban berat tetap berada di pundak Pioli serta para pemain Milan. Mau tidak mau, mereka harus memenangkan seluruh laga agar semakin dekat dengan peluang juara. Sementara bagi Simone Inzaghi, Scudetto dapat membuatnya berhenti dibandingkan terus oleh Antonio Conte. Ih, bagusan Conte. Ih, Inzaghi apaan? Dan seterusnya. Selain itu, dominasi Inter di Italia juga akan terus berlanjut. Nah, siapapun pemenang nantinya, Inter dan Milan layak untuk diapresiasi karena telah kembali ke tempat yang seharusnya. Meski banyak pekerjaan rumah yang harus mereka selesaikan, tetapi masih banyak PR buat Juventus, bukan?